Film dimulai dengan dua orang polisi, Dylan Baker dan Frank Shelton. Saat itu, mereka mendapat tugas untuk memeriksa sebuah rumah yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Mereka mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Frank menemukan seorang wanita tergeletak di lantai. Namun wanita itu tidak bergerak. Di bagian lain rumah, Dylan memutuskan bahwa mereka harus memeriksa setiap ruangan dengan hati-hati. Ia bersiap dengan senjatanya. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng menyerang Dylan. Setelah berkelahi, Dylan berhasil melumpuhkan pria tersebut. Lalu, ia mendengar suara erangan Frank dari ruangan lain. Ketika ia menemukan Frank, ia melihat bahwa Frank terluka parah dan berlumuran darah. Dylan segera memanggil bantuan. Namun, ternyata Dylan terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Kini, Dylan berada di dalam mobil bersama istrinya, Brenner, yang sedang mengemudi menuju sebuah hutan di Alabama untuk berkemah. Mereka pergi ke sana agar Dylan bisa memulihkan diri dari luka tembak yang ia alami dalam sebuah misi bersama Frank. Dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah restoran pinggir jalan untuk makan dan beristirahat. Di restoran, Dylan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan luka di perutnya, sementara Brenner menunggu di meja. Saat Brenner sedang menunggu, tiga pria berpenampilan kasar tiba-tiba masuk ke restoran. Salah satu pria bertubuh besar bernama Butcher mendekati Brenner dan, bersama dua temannya, mulai menggodanya dengan ucapan yang tidak sopan. Tak lama kemudian, Dylan kembali, tepat waktu, dan marah melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Suasana menjadi tegang dan hampir terjadi perkelahian. Namun seorang wanita tua muncul dan menghentikan mereka. Ia menyuruh Butcher dan teman-temannya pergi. Butch! Yes, Mama. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Mama, pemilik restoran tersebut. Thank you, Mama. Setelah beristirahat, Dylan dan Brenner melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya sampai di hutan tujuan. Mereka memasak dan menikmati keindahan alam. Saat sedang bersantai, seorang petugas wanita mendekati Brenner. Ia sedang berpatroli di hutan dan mengingatkan Brenner untuk mematuhi aturan karena penduduk setempat tidak suka orang asing berkunjung ke desa mereka. Menjelang sore, tepat sebelum matahari terbenam, Brenner dan Dylan memutuskan untuk berjalan-jalan ke dalam hutan, meninggalkan tenda mereka. Saat mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan, tiba-tiba turun hujan. Mereka segera mencari tempat berteduh dan menemukan sebuah rumah di dekat situ. Mereka berlindung di beranda rumah, saling berpelukan saat hujan semakin deras. Merasa penasaran dengan rumah itu, Brenner menyarankan agar mereka masuk ke dalam. Untungnya, pintu tidak terkunci, jadi mereka masuk dan melanjutkan waktu santai mereka bersama. Setelah hujan reda, Dylan dan Brenner memutuskan untuk kembali ke tenda. Dylan mengambil ranselnya, sementara Brenner memutuskan untuk menjelajahi rumah itu lebih jauh. Saat memeriksa ruangan-ruangan, Brenner menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik lemari. Karena penasaran, ia memanggil Dylan untuk melihat apa yang ia temukan, tetapi Dylan memilih tetap di ruang tamu. Tak lama kemudian, Brenner masuk ke ruangan rahasia itu sendirian dan terkejut menemukan banyak senjata ilegal dan amunisi. Ia segera memanggil Dylan untuk menunjukkan apa yang ia temukan. Menyadari bahwa mereka dalam bahaya, Dylan mengatakan kepada Brenner bahwa mereka harus segera keluar dari rumah itu. Namun sebelum mereka sempat kabur, Butcher dan anak buahnya tiba-tiba menyerang mereka. Ternyata, Butcher adalah anggota geng berbahaya yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan penjualan senjata ilegal. Tak lama kemudian, Brenner dan Dylan ditangkap dan dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana, Dylan dipukuli hingga berdarah. Sementara Butcher menuntut untuk tahu siapa yang mengirim mereka. Brenner, yang mulutnya ditutup kain, hanya bisa menangis dan menjerit ketakutan melihat suaminya disiksa. Who sent you? Nobody. We're on vacation. Dylan berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya sedang berlibur,
Namun salah satu anak buah Butcher menemukan tenda mereka dan dompet Dylan, yang membuktikan bahwa ia adalah seorang polisi. Tanpa ragu, Butcher kembali dan dengan cepat menembak kepala Dylan. Brenner menjerit ketakutan melihat suaminya tewas di depan matanya. Tangisan Brenner terhenti seketika saat Butcher menembaknya juga, meninggalkannya tergeletak di samping jasad suaminya. Throw him in the gully. Mayat Brenner dan suaminya, yang dikira sudah tewas, dibawa keluar dan dibuang ke dalam sebuah lubang di tepi tebing. Tidak jelas berapa lama mereka berada di sana, namun kemudian terjadi sesuatu yang ajaib. Brenner, yang dulunya seorang prajurit terlatih, mulai bermimpi tentang masa lalunya. Dalam keadaan setengah sadar, Brenner terbangun dan melihat suaminya terbaring tak bernyawa di sampingnya. Ia menangis tak terkendali. Liburan yang seharusnya menjadi kenangan indah berubah menjadi mimpi buruk yang akan menghantuinya selamanya. Dipenuhi rasa duka dan sakit hati, pikirannya menjadi tidak stabil. Malam itu juga, ia memutuskan untuk membalas dendam, percaya bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sementara itu, di sebuah rumah tempat Butcher dan gengnya tinggal, beberapa perempuan diperlakukan dengan sangat buruk oleh para pria di sana. Pagi itu, seorang wanita tua bernama Mama, yang ternyata adalah pemimpin mereka, datang. Mama sebenarnya adalah seorang gembong narkoba dan pemasok senjata ilegal, yang menyamar sebagai pemilik restoran. Pada saat yang sama, Brenner kembali ke tempat di mana ia dan suaminya mendirikan tenda beberapa hari lalu. Kenangan tentang waktu yang mereka habiskan bersama kembali membanjiri pikirannya, memenuhi dirinya dengan kesedihan dan kemarahan. Ia menangis sejenak, namun ekspresinya segera berubah saat amarah menguasainya. Tak jauh dari tempat ia berdiri, Brenner melihat sebuah kapak yang tertancap di batang pohon. Ia mengambil kapak tersebut dan menggunakannya untuk meruncingkan ujung sebatang kayu, menjadikannya sebuah tombak. Sore harinya, Butcher dikirim oleh Mama ke sebuah gudang untuk bertemu dengan seorang pemimpin mafia bernama Hang. Mereka bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli senjata. Setelah transaksi berhasil, Butcher pulang untuk menemui Lawrence, salah satu orang kepercayaan Mama. Lawrence dikenal sebagai si kutu buku, karena sangat ahli dalam komputer dan bisa meretas jaringan serta sistem data. Sementara itu, Brenner, yang kini hanya bersenjatakan tombak kayu, diam-diam kembali ke rumah tempat ia dan suaminya diserang. Di sana, ia melihat salah satu anak buah Mama keluar dari rumah dan segera menjatuhkannya. Brenner lalu masuk ke dalam rumah, menemukan pisau di dapur, dan mengambil kembali kapak yang sebelumnya ia sembunyikan. Pada saat yang sama, Brenner melihat dua anak buah Mama, Earl dan Jesse, berjalan menuju hutan. Mereka sedang memeriksa peralatan narkoba yang disembunyikan di sana. Saat mereka berjalan, Jesse bilang kepada Earl bahwa ia perlu berhenti sejenak untuk buang air kecil. Saat Jesse sedang lengah, Brenner diam-diam memukulnya hingga pingsan, lalu mengejar Earl dan membunuhnya. Ia kembali ke Jesse dan memaksanya untuk memberitahu lokasi markas geng mereka. Jesse awalnya menolak, meskipun Brenner mengancam akan menggantungnya dengan tali. Akhirnya, Brenner memutuskan untuk membiarkan Jesse pergi, melukai kakinya dan membiarkannya kabur. Ia sengaja melakukan itu agar Jesse kembali ke Mama sebagai peringatan bahwa dia tidak main-main. Setelah itu, Brenner meledakkan peralatan pengolahan narkoba milik Mama. Ledakan tersebut mengejutkan Mama dan para pengikutnya saat mereka mendengarnya dari tempat produksi narkoba mereka. Tak jauh dari lokasi ledakan, seorang pria bernama Hobbs yang sedang berburu rusa juga mendengar suara keras itu. Ia memeriksanya dan menemukan mayat Earl. Sementara itu, Jesse yang kakinya terluka akibat Brenner berjalan pincang sambil berusaha mempercepat langkah, hingga akhirnya bertemu dengan Butcher. Jesse terus mengatakan bahwa Brenner masih hidup dan bertekad membalas dendam kepada mereka semua. Setelah mendengar itu, Butcher menyuruh Jesse masuk ke dalam mobil, tanpa tahu bahwa Brenner diam-diam telah menyusup ke bagasi mobil.
Dengan cara itu, Brenner tanpa sengaja dibawa ke markas utama Mama. Sesampainya di markas, Mama sangat marah. Butcher, yang seharusnya menjadi pemimpin, gagal karena tidak berhasil membunuh Brenner sebelumnya. Dengan marah, Mama memerintahkan semua orang untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Butcher. Penasaran tentang siapa Brenner sebenarnya, Mama menyuruh Lawrence menggunakan keahliannya di komputer untuk mencari informasi tentang wanita itu. Tidak butuh waktu lama hingga Lawrence menemukan bahwa Brenner sebenarnya adalah seorang ranger, tentara dari unit elit militer Amerika Serikat. Sementara itu, di luar rumah, Brenner diam-diam mengamati markas Mama, merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Setelah mengetahui letak markas tersebut, ia kembali ke hutan dan menggunakan kayu serta ranting pohon untuk membuat jebakan. Malam itu, di depan rumah Mama, beberapa anak buahnya menggelar upacara penghormatan untuk Earl yang telah meninggal. Setelah itu, mereka menghabiskan malam dengan minum-minum hingga begitu mabuk. Beberapa dari mereka pingsan di halaman. Saat itu, bulan purnama bersinar terang, menyaksikan diam-diam semua peristiwa yang terjadi malam itu. Beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka terbangun dan berjalan tertatih-tatih ke gudang untuk melanjutkan minum, tanpa menyadari bahwa Brenner telah datang untuk mengambil tindakan. Saat matahari terbit di pagi hari, Brenner keluar dari lumbung. Dia melihat salah satu anak buah Mama sedang memaksa seorang wanita masuk ke sebuah gubuk kecil. Penasaran dengan apa yang terjadi, Brenner diam-diam mendekati gubuk itu, menyelinap melewati beberapa anak buah Mama yang masih tertidur dari malam sebelumnya. Ketika dia masuk ke dalam gubuk, Brenner terkejut menemukan dua wanita lainnya yang dikurung di dalam kandang hewan. Dengan tekad untuk membantu, Brenner menggunakan linggis untuk membuka pintu kandang dan menyuruh ketiga wanita itu untuk ikut dengannya melarikan diri. Mereka berhasil keluar dari gubuk, tetapi saat melewati halaman depan, salah satu wanita tiba-tiba menjerit, membangunkan salah satu anak buah Mama. Meskipun situasinya kacau, Brenner berhasil melarikan diri dan membawa seorang wanita bernama Emily bersamanya. Bersama-sama, Brenner dan Emily berlari secepat mungkin, mencoba masuk lebih dalam ke hutan. Namun sayangnya, Emily tertembak di tangan oleh salah satu anak buah Mama. Menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar, Brenner segera bertindak. You're right. Untungnya, pria yang mengejar mereka terperangkap dalam jebakan yang sebelumnya telah dipasang Brenner. Sementara itu, di rumah, Mama mulai menyadari bahwa anak buahnya mati atau menghilang satu persatu, membuatnya panik dan ketakutan. Ia segera menyuruh Lawrence menghubungi Hank dan meminta bantuannya untuk menangkap Brenner. Malam itu, Emily merasa sangat bahagia dan bersyukur karena berhasil selamat berkat bantuan Brenner. Namun meskipun untuk sementara ia aman, Emily masih khawatir anak buah Mama akan mencarinya lagi. Ia sangat ketakutan karena sedang hamil anak Hank. Dan ia percaya Mama tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Brenner berusaha menenangkan Emily, berjanji akan melindunginya dan membawanya keluar dari tempat itu secepat mungkin. Ia meyakinkan Emily bahwa ia akan membantunya menemukan tempat yang aman untuk tinggal dengan damai, tanpa gangguan atau ancaman dari Mama. Keesokan paginya, Brenner sedang mencuci muka di sungai kecil ketika tiba-tiba ia mendengar Emily menjerit. Ia segera berlari ke arah suara itu dan menemukan Emily sedang dibawa oleh dua pria. Bergerak cepat dan senyap seperti ninja, Brenner berhasil melumpuhkan salah satu pria dan menembak yang lainnya saat mencoba melarikan diri. Saat mereka hampir berhasil kabur, Hobbs muncul dari bawah bukit. Ia dan Brenner saling menodongkan senjata. Namun Brenner meyakinkannya bahwa ia berpihak pada hukum. Tiba-tiba, seorang pria dari atas bukit menembak kaki Hobbs. Brenner segera mengambil alih situasi dan menembak pria itu, lalu memutuskan untuk membawa Hobbs bersama mereka mencari tempat yang lebih aman. Namun karena luka di kakinya, Hobbs memperlambat mereka. Maka Brenner memintanya untuk tetap tinggal sementara ia dan Emily mencoba mengalihkan perhatian Hank dan anak buahnya. Tak lama kemudian,
Brenner dan Emily masuk lebih dalam ke hutan. Namun Hank dan anak buahnya terus membuntuti mereka dengan bantuan anjing pelacak. Mereka menyeberangi sungai dan secara kebetulan bertemu dengan seorang polisi wanita, yang sama dengan yang pernah bertemu Brenner di perkemahan sebelumnya. Polisi itu mengajak mereka masuk ke dalam mobilnya dan mereka memintanya untuk membawa mereka keluar dari hutan. Merasa aman di bawah perlindungan polisi, mereka pun tertidur. Namun saat bangun, mereka mendapati diri mereka kembali berada di rumah Mama. Mereka dipaksa masuk ke dalam rumah. Bring back to the house. Di dalam rumah, Mama marah besar dan berencana menyingkirkan Brenner dan Emily. Tapi Brenner segera mengatakan bahwa jika Emily mati, bayi yang dikandungnya juga akan mati. Hal ini membuat Mama berpikir ulang. Alih-alih membunuh Emily, ia memutuskan untuk menghukumnya dengan memaksanya kembali bekerja sebagai pembantu. Mama kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Brenner keluar dari ruang tamu, menguncinya, dan mengikatnya di dalam sebuah ruangan. Beberapa saat kemudian, salah satu anak buah Mama, Clint, diperintahkan untuk menjaga Brenner. Now you feed my boys. Di saat yang sama, Emily datang membawa sarapan untuk Clint, sesuai perintah Mama. Namun Clint mencoba memanfaatkan situasi dan mulai bertindak tidak senonoh terhadap Emily. Brenner ingin melindungi Emily, menawarkan dirinya sebagai pengalih perhatian. Clint terjebak dalam tipuannya dan mendekati Brenner, tetapi Brenner segera membalikkan keadaan. Setelah perkelahian singkat, ia memanggil Emily untuk melepaskan ikatannya. Brenner lalu mengambil pisau dan menyuruh Emily tetap di dalam ruangan demi keselamatan. To clean house. Setelah itu, Brenner keluar dan langsung berhadapan dengan salah satu anak buah Mama. Pertarungan pun terjadi, dan Brenner dengan terampil mengalahkan semua pria yang menghalanginya. Ia lalu bergerak dengan hati-hati, mencari jalan keluar, membawa pistol yang disembunyikan di bawah kain. Namun tiba-tiba ia dihentikan oleh seorang pria yang menodongkan pistol dari belakang. Ia menendang Brenner hingga jatuh ke lantai dan menginjak tangan Brenner yang terluka. Namun Brenner berhasil menembaknya tepat waktu dengan senjata yang ia sembunyikan. Sementara itu, Mama tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan terkejut melihat beberapa anak buahnya tergeletak tak bernyawa. Ia mulai merasa sangat takut, apalagi saat melihat tali pengikat tangan Brenner sudah terlepas. Di ruang tamu, Brenner memeriksa area dengan hati-hati, menggenggam pistol dan tetap waspada. Tiba-tiba, seorang pria yang bersembunyi di balik lemari menyerangnya dengan pisau. Dengan refleks cepat, Brenner menangkis serangan itu dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Namun sebelum ia bisa menembak, Mama muncul sambil menyandera Emily. Situasi menjadi semakin tegang. Brenner memohon agar Mama membebaskan Emily dan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Namun Mama menolak dan bahkan mengancam akan menyakiti Emily saat itu juga. Brenner merasa sangat terpukul karena tidak bisa memenuhi janjinya untuk melindungi Emily. I'm so sorry. Brenner kemudian keluar dari rumah dan menemukan sebuah mobil yang terparkir di halaman. Ia segera mengendarainya dan meninggalkan tempat itu. Beberapa bulan kemudian, Mama terlihat duduk dengan tenang di beranda rumahnya, berpikir bahwa semuanya telah kembali normal. Namun tiba-tiba, ia ditembak mati oleh Brenner dari dalam hutan. Dan film pun berakhir.